Bayangkan jika suatu hari seluruh kota modern lenyap begitu saja, tanpa puing, tanpa mayat, tanpa catatan yang tersisa. Tidak ada suara kehancuran, tidak ada berita perang, hanya keheningan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Inilah gambaran yang menghantui para arkeolog dan sejarawan ketika mereka menelusuri jejak peradaban kuno yang hilang dari muka bumi seolah ditelan waktu. Peradaban-peradaban ini bukan kelompok kecil yang primitif, melainkan masyarakat besar dengan sistem sosial, budaya, dan teknologi yang mengagumkan. Namun entah bagaimana mereka menghilang tanpa meninggalkan penjelasan yang pasti. Dalam sejarah dunia kita diajarkan bahwa peradaban runtuh karena perang, bencana alam atau krisis ekonomi. Namun ada beberapa peradaban yang kejatuhannya begitu misterius hingga tak satu pun teori mampu menjelaskannya secara utuh. Reruntuhan mereka ditemukan di tengah hutan lebat, di dasar laut, bahkan terkubur jauh di bawah tanah. Seakan-akan ada kekuatan besar yang sengaja menghapus mereka dari catatan sejarah manusia. Yang lebih mencengangkan, sebagian peradaban ini hilang dalam waktu yang relatif singkat. Bukan ratusan tahun, melainkan hanya dalam hitungan dekade. Para peneliti sering menemukan kota-kota kosong tanpa tanda-tanda peperangan. Tidak ada senjata berserakan, tidak ada kerangka manusia dalam jumlah besar, dan tidak ada bukti kehancuran massal. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja, seolah penghuninya pergi dalam keadaan tergesa-gesa dan tak pernah kembali. Pertanyaan pun muncul, kemana mereka pergi? Mengapa seluruh penduduk bisa menghilang secara bersamaan? Catatan tertulis tentang peradaban-peradaban ini juga sangat terbatas. Beberapa hanya disebut sekilas dalam naskah kuno atau legenda yang dianggap mitos. Namun ketika bukti fisik mulai ditemukan, legenda-legenda itu terasa semakin nyata. Ada simbol-simbol aneh, ukiran yang belum sepenuhnya bisa diterjemahkan, dan struktur bangunan yang tak sesuai dengan teknologi pada zamannya. Semua ini mengisyaratkan bahwa sejarah yang kita kenal mungkin hanya sebagian kecil dari kebenaran yang sesungguhnya. Yang membuat misteri ini semakin gelap adalah kenyataan bahwa sebagian penemuan tentang peradaban hilang tidak dipublikasikan secara luas. Beberapa situs penelitian ditutup, akses dibatasi, dan informasi diklasifikasikan. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang terlalu besar, terlalu mengguncang, jika kebenaran itu diketahui oleh dunia. Jejak peradaban yang hilang ini seakan meninggalkan pesan samar bagi manusia modern, bahwa kejayaan tidak menjamin keabadian, bahwa ilmu pengetahuan setinggi apapun bisa lenyap dalam sekejap, dan bahwa mungkin, di balik keheningan reruntuhan kuno itu, tersimpan rahasia besar tentang asal-usul dan masa depan umat manusia yang belum siap kita terima. Semakin dalam para peneliti menelusuri jejak peradaban yang hilang, semakin banyak pertanyaan yang muncul, terutama ketika mereka menemukan bukti teknologi yang terasa tidak seharusnya ada pada zamannya. Bangunan batu raksasa dengan potongan yang sangat presisi, sambungan tanpa semen, dan struktur yang mampu bertahan ribuan tahun dari gempa serta perubahan iklim ekstrim. Semua ini menantang pemahaman kita tentang kemampuan manusia kuno. Di beberapa situs kuno ditemukan balok-balok batu yang beratnya mencapai puluhan hingga ratusan ton. Yang mengherankan bukan hanya ukurannya, tetapi juga cara pemotongannya yang sangat halus, seolah dibuat dengan alat modern. Hingga kini, teknologi masa lalu yang mampu memindahkan dan menyusun batu-batu tersebut masih menjadi teka-teki besar. Bahkan dengan alat berat modern, pekerjaan serupa tetap dianggap sulit dan mahal. Tak hanya itu, sistem tata kota peradaban hilang menunjukkan tingkat perencanaan yang luar biasa. Saluran air bersih, sistem pembuangan limbah, dan pengaturan ruang yang rapi ditemukan di tempat-tempat yang usianya ribuan tahun lebih tua dari peradaban modern. Ini memunculkan pertanyaan besar. Dari mana mereka mendapatkan pengetahuan tersebut? Apakah ilmu itu berkembang secara mandiri, atau diwariskan dari sumber yang kini telah lenyap? Beberapa artefak juga menunjukkan pemahaman mendalam tentang astronomi. Bangunan tertentu sejajar sempurna dengan pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Ada struktur yang hanya tersinari cahaya matahari pada hari-hari tertentu dalam setahun, seolah dibuat sebagai kalender kosmik raksasa. Hal ini mengindikasikan bahwa peradaban tersebut memiliki pengetahuan langit yang sangat maju. Jauh sebelum teleskop ditemukan, yang lebih mencengangkan, terdapat simbol dan pola yang sama di berbagai belahan dunia. Padahal secara geografis peradaban-peradaban itu tidak seharusnya saling mengenal. Pola spiral, piramida bertingkat, dan simbol kosmik muncul di tempat yang terpisah ribuan kilometer. Apakah ini kebetulan?
Atau bukti bahwa pernah ada jaringan pengetahuan global di masa lalu? Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa teknologi peradaban kuno ini sengaja diremehkan oleh sejarah modern. Pandangan bahwa manusia purba selalu primitif membuat banyak temuan dianggap mustahil atau diabaikan. Padahal jika bukti-bukti ini diterima sepenuhnya, maka sejarah perkembangan manusia harus ditulis ulang dari awal. Teknologi yang melampaui zaman ini menjadi petunjuk penting bahwa peradaban yang hilang bukanlah masyarakat biasa. Mereka mungkin telah mencapai puncak kejayaan, lalu runtuh karena suatu sebab besar yang menghapus hampir seluruh jejak pengetahuan mereka. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan misteri yang membuat kita sadar bahwa masa lalu manusia jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada yang selama ini kita bayangkan. Ketika bukti teknologi dan kejayaan peradaban kuno mulai terungkap, satu pertanyaan besar pun tak terhindarkan. Apa yang menyebabkan semuanya runtuh dan menghilang? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita pada berbagai teori kehancuran massal yang hingga kini masih menjadi perdebatan panas di kalangan peneliti. Tidak satu pun teori mampu menjelaskan semuanya, namun masing-masing meninggalkan bayangan ketakutan tentang betapa rapuhnya sebuah peradaban. Teori pertama yang paling sering dikemukakan adalah bencana alam berskala besar. Letusan gunung super, gempa bumi raksasa, tsunami dahsyat, dan perubahan iklim ekstrim diyakini mampu memusnahkan peradaban dalam waktu singkat. Beberapa situs kuno ditemukan tertimbun lapisan abu vulkanik tebal, sementara yang lain berada di bawah permukaan laut, seolah-olah daratan tempat mereka berdiri tenggelam secara tiba-tiba. Jika bencana ini terjadi secara beruntun, bukan tidak mungkin masyarakat saat itu tak sempat menyelamatkan diri. Namun teori bencana alam tidak selalu menjawab satu kejanggalan penting. Kemana perginya manusia? Pada banyak lokasi tidak ditemukan kuburan massal atau kerangka dalam jumlah besar. Hal ini memunculkan teori kedua, yaitu migrasi besar-besaran yang dilakukan secara terencana. Mungkin mereka mengetahui bencana akan datang dan memilih meninggalkan tanah leluhur mereka. Tetapi jika demikian, mengapa tidak ada catatan jelas tentang kemana mereka pergi dan peradaban baru apa yang mereka bangun? Teori ketiga yang lebih kontroversial adalah perang besar dengan teknologi yang menghancurkan. Beberapa naskah kuno menggambarkan senjata bercahaya, panas yang membakar kota, dan langit yang menggelap selama berhari-hari. Gambaran ini membuat sebagian peneliti berspekulasi tentang kemungkinan perang kuno dengan teknologi yang sangat maju, bahkan menyerupai senjata modern. Meski terdengar seperti fiksi, narasi serupa muncul di berbagai budaya yang tidak saling berhubungan. Ada pula teori wabah misterius yang menyebar cepat dan memaksa penduduk meninggalkan kota-kota mereka. Penyakit mematikan dapat memicu kepanikan massal, menghancurkan sistem sosial, dan menyebabkan runtuhnya tatanan peradaban. Jika wabah ini begitu mematikan, bisa jadi mereka memilih mengasingkan diri atau berpindah ke wilayah lain demi bertahan hidup. Teori yang paling mengusik pikiran adalah kemungkinan adanya campur tangan kekuatan yang belum kita pahami. Entah itu fenomena kosmik, perubahan medan magnet bumi, atau sesuatu yang berada di luar pengetahuan manusia modern. Teori ini sering ditolak karena dianggap terlalu spekulatif, namun tetap bertahan karena tidak semua bukti bisa dijelaskan secara rasional. Semua teori kehancuran ini menyisakan satu kesimpulan mengerikan. Peradaban sebesar apapun bisa lenyap jika menghadapi ancaman yang tak siap mereka hadapi. Dan yang lebih menakutkan, sebagian ancaman itu mungkin masih mengintai umat manusia hingga hari ini. Di balik peta dunia yang kita kenal, terdapat lokasi-lokasi misterius yang diyakini menyimpan sisa peradaban hilang, namun tidak bisa diakses secara bebas. Tempat-tempat ini bukan sekadar terpencil, melainkan sengaja ditutup, dijaga ketat, atau diselimuti aturan yang membatasi penelitian. Keberadaan larangan ini justru memicu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya tersembunyi di sana? Beberapa wilayah hutan lebat menyimpan struktur batu raksasa yang hanya bisa terlihat dari udara. Saat peneliti mencoba mendekat, akses seringkali dibatasi dengan alasan konservasi atau keamanan nasional. Alasan-alasan ini terdengar masuk akal, namun kejanggalan muncul ketika hasil penelitian tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Foto, data, dan temuan penting seolah menghilang sebelum sempat diketahui publik. Di dasar laut, terdapat formasi yang menyerupai kota tenggelam. Jalan-jalan lurus, dinding besar, dan susunan batu simetris ditemukan jauh di bawah permukaan air. Penyelaman ke lokasi-lokasi ini sangat dibatasi, dan hanya tim tertentu yang diizinkan melakukan penelitian.
Jika memang itu hanya fenomena alam, mengapa aksesnya begitu ketat? Pertanyaan ini terus menghantui para peneliti independen. Wilayah gurun juga menyimpan misterinya sendiri. Dari citra satelit terlihat pola-pola geometris raksasa yang mustahil terbentuk secara alami. Namun ketika ekspedisi darat dilakukan, banyak tim menghadapi penolakan, penundaan izin, bahkan pembatalan mendadak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menjaga agar rahasia ini tetap terkubur di bawah pasir. Beberapa pegunungan terpencil disebut-sebut menyimpan reruntuhan yang tidak tercatat dalam sejarah resmi. Penduduk lokal seringkali memiliki legenda turun-temurun tentang kota kuno yang dilarang untuk dimasuki. Anehnya, legenda-legenda ini sering selaras dengan temuan ilmiah awal sebelum penelitian dihentikan secara tiba-tiba. Apakah masyarakat lokal tahu sesuatu yang tak diketahui dunia luar? Penutupan dan pembatasan lokasi-lokasi ini memunculkan dugaan bahwa penemuan di dalamnya bisa mengguncang pemahaman kita tentang sejarah manusia. Jika terbukti bahwa peradaban maju pernah ada jauh sebelum yang diakui secara resmi, maka seluruh kronologi sejarah harus direvisi. Hal inilah yang membuat sebagian pihak percaya bahwa kebenaran tertentu dianggap terlalu berbahaya untuk diketahui secara luas. Lokasi-lokasi misterius ini berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu yang disembunyikan. Mereka seolah berbisik kepada manusia modern bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Dan selama pintu-pintu itu tetap tertutup, misteri peradaban yang hilang akan terus hidup, memancing rasa ingin tahu sekaligus ketakutan akan kebenaran yang mungkin belum siap kita terima. Di antara reruntuhan batu yang membisu dan kota-kota kosong yang ditelan alam, tersimpan sebuah pesan sunyi dari peradaban yang telah lama lenyap. Mereka tidak meninggalkan surat, tidak pula peringatan tertulis yang jelas, namun jejak yang tersisa seolah berbicara kepada manusia modern. Pesan itu sederhana namun menakutkan. Kejayaan tidak pernah abadi. Tidak peduli seberapa tinggi ilmu pengetahuan, seberapa kuat teknologi dan seberapa besar kekuasaan, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Peradaban-peradaban yang hilang tanpa jejak diyakini pernah berada di puncak kejayaan. Mereka membangun kota megah, menguasai alam dan memahami langit dengan cara yang bahkan kini masih kita pelajari. Namun sesuatu terjadi, sesuatu yang begitu besar hingga memutus kesinambungan sejarah mereka. Yang tersisa hanyalah serpihan pengetahuan, legenda yang dianggap dongeng, dan pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Bagi manusia modern, misteri ini seharusnya menjadi cermin. Kita hidup di era yang merasa paling maju sepanjang sejarah. Teknologi berkembang pesat, kota-kota menjulang tinggi dan manusia seolah mampu mengendalikan segalanya. Namun jejak peradaban yang hilang mengingatkan bahwa rasa aman ini bisa saja ilusi. Perubahan iklim, konflik global, dan krisis yang tak terduga menunjukkan bahwa dunia masih penuh ketidakpastian. Ada kemungkinan bahwa peradaban masa lalu melakukan kesalahan yang sama seperti yang mulai kita ulang hari ini. Eksploitasi alam tanpa batas, kesenjangan sosial, atau keangkuhan terhadap pengetahuan yang mereka miliki. Jika benar demikian, maka kehancuran mereka bukan sekadar tragedi sejarah, melainkan peringatan keras bagi masa depan umat manusia. Menariknya, tidak semua pengetahuan peradaban itu benar-benar hilang. Sebagian diwariskan secara samar melalui simbol, mitos, dan ajaran kuno yang bertahan hingga kini. Namun karena dianggap tidak rasional atau tidak sesuai dengan narasi resmi, banyak di antaranya diabaikan. Mungkin bukan karena salah, tetapi karena kita belum cukup bijak untuk memahaminya. Peradaban yang hilang tanpa jejak bukan hanya misteri arkeologi, melainkan teka-teki eksistensi manusia itu sendiri. Mereka mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu berjalan lurus ke depan. Ia bisa terputus, diulang, bahkan dilupakan. Dan jika manusia modern tidak belajar dari masa lalu yang tersembunyi ini, bukan tidak mungkin suatu hari nanti, kita pun hanya akan menjadi misteri bagi generasi yang akan datang. Di balik keheningan reruntuhan kuno itu, seolah ada bisikan terakhir yang tertinggal. Belajarlah sebelum semuanya terlambat.